Baik lagi di Kaosa Gadget bareng saya Christopher. MSI sudah mengumumkan kalau dia meluncurkan generasi ke-12 untuk pertama kalinya dan kita udah kedatangan salah satu laptopnya. Jadi hari ini kita akan bahas laptop ini dengan sejujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Udah penasaran? Kita nonton b-rollnya terlebih dahulu. Yang ada di depan saya ini MSI Katana GF66 yang dibekali dengan Intel Core generasi terbaru yaitu generasi ke-12 yaitu Intel Core i7 12700H, dan untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat di sebelah saya. Dan laptop ini dibekali juga dengan dedicated graphics yaitu RTX 3050 serta dibanderol dengan harga 17.499.000 serta dibekali dengan garansi selama 2 tahun oleh MSI. Buat kalian yang udah ngikutin Kaosa Gadget dari cukup lama, sebenarnya laptop ini udah pernah di-review Rico, tapi yang generasi 11 yaitu yang menggunakan Intel 11400H. Jadi sebenarnya secara keseluruhan laptop ini spesifikasinya masih sama seperti yang udah di review Rico. Buat kalian yang penasaran silahkan tonton videonya lebih lengkap dengan mengklik link yang ada di card di atas. Jadi hari ini reviewnya kita akan buat lebih singkat lagi. Kita akan fokus bahas mengenai prosesor yang baru ini serta pengujian performanya bagaimana. Langsung aja kita bahas soal prosesor yang baru ini. Dia menggunakan Intel Core i7 12700H dengan 14 core dan 20 thread. Jadi untuk generasi ke-12 ini Intel menggunakan ada namanya performance core dan efficient core. Untuk performance core di seri 12700H ini dia ada 6 buah dengan 12 thread, artinya masing-masing core dibekali dengan 2 thread dan base clock speednya ada di 2,3 GHz, boostnya mencapai 4,7 GHz. Sedangkan untuk efficient core-nya dia ada 8 buah dengan 8 thread, jadi masing-masing core dibekali dengan 1 thread aja. Base clock speednya ada di 1,7 GHz dan boostnya mencapai 3,5 GHz. Untuk fabrikasinya dia tetap menggunakan 10 nanometer Intel Superfin seperti generasi 11 kemarin, dan electric case-nya ini cukup besar yaitu di 24 MB. Untuk TDP prosesornya ada di 45 Watt, tapi untuk prosesor Intel generasi 12 sendiri, terutama yang 12700H, dia bisa dikonfigur hingga 115 Watt, cuman yang di setting MSI di laptop satu ini, dia mentok di 45 Watt aja. Sekarang kita masuk ke bagian pengujiannya, dan semua pengujian ini kita lakukan di mode performance tentunya untuk dapat hasil yang paling baik. Untuk R15 kita dapatkan skor di 2465 poin, yang mana itu naik 65% dibandingkan seri terdahulunya 11400H, dan skor ini jadi yang tertinggi kedua di antara semua laptop yang udah pernah kita coba. Dia cuman kalah sama HP Omen 15 yang menggunakan Ryzen 7 4800H, dan dia masih ada di atas Asus ROG Strix Ryzen 9 5900HX yang harganya di 30 jutaan. Jadi ini performanya keren banget. Untuk R20 single core-nya kita dapatkan skor di 692, sedangkan multi core-nya di 5507 poin. Ini kenaikan yang signifikan dari single core dan multi core performance-nya. Untuk average kita lakukan looping selama 10 kali dan kita dapatkan average-nya di 5483. Hasilnya kelihatan bagus kalau dibandingin sama run pertama, tapi kalau diperhatiin grafiknya ini lebih teliti lagi, sebenarnya performanya naik turun. Walaupun dengan kecenderungan lebih banyak naik dibandingin run yang pertama. Mungkin kombinasi performance efficient core dan performance core ini bikin hasilnya jadi kayak gini, dan kita bakal banyak lihat grafik performance kayak gini ke depannya. Untuk temperaturnya sendiri dia ada di 84 derajat Celcius dan maksimum menyentuh 90 derajat Celcius. Ini hasil yang tinggi karena ada sumber yang mencantumkan bahwa maksimum operating temperatur prosesor ini ada di 100 derajat. Jadi ini udah mepet banget. Tapi kita jalanin tes ini tanpa menyalakan cooler boostnya MSI. Jadi kalau dinyalain harusnya suhunya bisa lebih adem daripada 97 derajat ini. Tapi konsekuensinya sekali lagi tentunya ada suara kipas yang berisik. Kita lanjut untuk performance rendering 3D model BMW menggunakan Blender. CPU rendernya kita dapatkan di 3 menit 1 detik. Ada beda waktu yang cukup jauh dibandingkan Katana i7 11400H kemarin. Dan kalau dibandingin sama CPU gaming lainnya, ini bisa tergolong waktu yang cukup bagus. Tapi kita bisa berekspektasi lebih bagus lagi, karena ini prosesor gaming terbaru punyanya Intel yang Gen 12, harusnya setidaknya bisa didapat di bawah 3 menit lah. Untuk urusan graphic card, dia dibekali dengan dual graphics, di mana integratednya menggunakan Intel Iris Xe, sedangkan dedicatednya kita udah sebutkan di awal menggunakan RTX 3050 yang TGP-nya di 60 Watt, dan ini spesifikasinya sama persis seperti yang 11400H yang udah di review Rico kemarin. Selanjutnya kita akan mengadakan pengujian untuk performa dari gabungan CPU dan GPU-nya untuk rendering video di Premiere dengan durasi 1 menit, 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer. Dan kita dapatkan waktu di 2 menit 7 detik. Ya, ini waktunya kalah jauh dibandingkan Katana i7 11400H kemarin, di mana dia bisa dapat waktu rendering cuman di 37 detik.
Udah jelas ini ada bottleneck di segi software tentunya, karena konstruksi core prosesor yang baru ini di mana ada performance core dan efficient core. Tentunya banyak software yang belum bisa mengoptimasi penggunaan semua core-nya ini secara efektif. Jadi untuk waktu rendering di Premiere sekarang dan Blender yang tadi, tentu aja nggak heran kalau belum bisa maksimal. Selanjutnya kita lakukan pengujian untuk simulasi gamingnya menggunakan 3D Mark. Untuk modul test time spy kita dapatkan skor di 5134, sedangkan untuk First Strike di 11.807 poin. Keduanya mengalami kenaikan di mana time spy naik sekitar 400 poin dan First Strike sekitar 800 poin. Untuk stress test sendiri dia lolos di 98,5% dan ini mantep banget konsistensinya, lebih baik dibandingkan 11400H yang cuman lolos di sekitar 96%. Untuk suhu CPU-nya ini drastis banget naik turunnya di antara 70 sampai 90 derajat. Kelihatan di grafik ini naik turunnya sangat drastis, sementara GPU-nya stabil banget di angka 71 derajat. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark First Strike laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya, dan bisa dilihat dia bersaing dengan laptop-laptop di kisaran harga yang sama atau bisa dibilang di kisaran harga mid-range. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengujian gamingnya secara real, dan untuk pengujian gaming ini kita tambahkan RAM-nya jadi 16GB dual channel supaya kita bisa dapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Tentunya karena ada game AAA yang menuntut RAM-nya lebih besar daripada 8GB bawaan laptop ini ya. Dan berikut hasil dari pengujian gaming realnya. Game pertama yaitu Dota 2 dengan setting resolusi Full HD dan setting grafiknya kita buat ratakan dengan full render tentu aja. Dan kali ini kita bisa dapatkan FPS-nya di sekitar 160-an ke atas. Sebenarnya tadi di awal game bisa sampai 180 sampai 200 FPS, tapi begitu muncul krip-krip dan lain sebagainya, dia turun ke sekitar 150 sampai 160-an kayak gini. Untuk suhu CPU sendiri ini cukup tinggi ya, di sekitar 90 derajat ke atas, nggak pernah turun di bawah 90 derajat. Tapi load-nya cuma di sekitar 20-an persen. Ini cukup aneh. Untuk GPU sendiri dia ada di 70-an derajat, jadi masih cukup aman. Sedangkan load-nya juga sama di 70-an persen. Tapi overall mainin game ini lancar sih, nggak ada kendala. Selanjutnya CSGO dengan setting resolusinya tetap di Full HD 1920x1080 dan setting grafiknya kita buat yang paling tinggi, ada yang high, ada yang highest. Dan kali ini kita bisa dapatkan FPS-nya nih lebih tinggi dibandingkan yang udah di review Rico kemarin, Katana yang menggunakan 11400H. Saat ini dia bisa dapat di sekitar 200-an FPS, dimana kemarin Rico nyoba cuma dapat di kisaran 150 sampai 180-an FPS. Kita lanjut ke Valorant, tetap dengan setting biasanya Full HD, dan kali ini rata kiri karena high-nya Valorant ada di kiri semuanya. Dan kita bisa dapatkan FPS yang sangat kencang banget. Ini ada di atas 200 FPS terus, ya kadang turun ke 190-an. Cuman nih jelas jauh mengungguli 11400 yang dari review Rico kemarin, dia cuma dapat di 120-an FPS. Dan karena Valorant ini game yang sangat mengandalkan kekuatan dari CPU banget daripada GPU-nya ya. Jadi jelas ini menang jauh sih kemampuan CPU dari 12700H ini. Kita lanjut ke game AAA yaitu Far Cry 6. Untuk game satu ini kita buat resolusinya di Full HD, sedangkan untuk grafiknya kita cuma bisa sampai di high karena VRAM-nya dari 3050 itu nggak cukup. Dan untuk game ini sendiri FPS-nya tuh sebenarnya lancar banget, ada di atas 70-an, 60 sampai 70-an FPS, dan ini sangat oke banget untuk dimainin. Untuk load GPU-nya ada di sekitar 99% tentu aja, karena VRAM-nya sekali lagi udah kepake sekitar hampir semuanya. Dan suhu GPU-nya sendiri ada di sekitar 67 derajat Celcius, ini masih cukup aman. Untuk load CPU-nya sendiri, dia masih ada di kisaran 25, 26 sampai 27%. Dan sekali lagi suhunya tuh masih ada di atas 90-an derajat. Jadi ini suhu yang tinggi banget kalau dipakai untuk bermain game ya. Terakhir game paling berat yang kita punya yaitu Assassin's Creed Valhalla. Untuk game satu ini kita cuma bisa setting di medium untuk grafiknya, sedangkan untuk resolusi tetap di Full HD. Dan di setting medium Full HD kita bisa dapatkan di kisaran di atas 60 FPS lah ya. Untuk GPU-nya sendiri dia sekali lagi load-nya udah di 90-an persen, 96 sampai 97%. Dengan suhu di 70 derajat, jadi masih cukup adem. Dan CPU-nya sekali lagi load-nya cuma ada di kisaran 20 sampai 30-an persen, tapi suhunya bisa sampai di 96 sampai 97 derajat. Untuk RAM sendiri kita kepakai di sekitar 9 GB, dan ya kira-kira segitu untuk mainin game satu ini di setting medium.
Setelah kita bahas dan melalui semua pengujian tadi, kita bisa bilang bahwa potensi generasi ke-12 ini ke depannya itu sangat besar sekali. Tentunya sekarang masih belum banyak software-software yang bisa mengoptimalkan konstruksi dari core yang baru ini, di mana ada 6 core untuk efisiensi dan 8 core performance, yang harusnya ke depannya bisa jadi lebih baik lagi seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga patch-patch untuk software ke depannya. Dan tentunya kita nggak akan sabar lagi untuk menunggu gimana performance generasi ke-12 ini tentunya di laptop-laptop seri entry level ataupun laptop-laptop mainstream. Dan patut ditunggu kelanjutannya bagaimana. Sekian video review kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channel Kalsa Gadget untuk membantu kami lebih berkembang lagi. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sekian video ini, saya Christopher. See you on the next video.